Hai, Shalom, selamat siang. Baik, kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Yulia Trivenata Opan dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Trianta Moina. Perkenalkan nama saya Putri Francina Dale. Perkenalkan nama saya Maria Cini Jabria. Perkenalkan nama saya Imelda Herawati Sakan. Perkenalkan nama saya Stefania Lucidara. Baik, kami kelompok 1 akan membahas materi tentang bauran pemasaran, harga atau price. Nah, di sini pengertian harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Nah, harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan fitur produk, saluran, bahkan komunikasi. Nah, di sini ada 3 pengertian harga menurut para narasumber. Yang pertama, menurut Tiptono. Nah, menurut Tiptono sendiri di sini, harga merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya yang termasuk dalam barang atau jasa yang ditukarkan untuk memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa. Yang kedua, menurut Baso Swasta. Nah, Baso Swasta sendiri di sini harga adalah jumlah uang yang ditambahkan dalam beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Yang ketiga, menurut Jassim Saladin. Nah, Jassim Saladin di sini adalah harga atau sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk dan jasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan konsep dan penerapan harga. Di sini definisi konsep pemasaran. Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, berkomunikasi dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan cara yang menguntungkan organisasi para pemilik saham. Baik, di sini ada 3 konsep penerapan harga. Yang pertama, bagi perekonomian. Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga mempengaruhi terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, bagi konsumen. Konsumen agak terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi, toko, layanan, nilai, dan terhadap kualitas. Yang ketiga, bagi perusahaan. Harga produk adalah determin utama untuk bagi pemerintah pasar atau produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pasang pasar perusahaan. Dampak harga pengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga, yaitu menurut Coulter dan Kahler. Ada 5 tujuan utama penetapan harga, yaitu yang pertama, kemampuan bertahan. Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka jika mereka mengalami kelebihan kapasitas. Persaingan ketat dan keinginan konsumen yang berubah selama harga menutup biaya variabel dan beberapa variabel tetap, maka perusahaan tetap berada dalam bisnis. Kemampuan bertahan merupakan tujuan jangka pendek. Yang kedua, laba maksimum saat ini. Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang berorientasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini. Yang ketiga, pasang pasar maksimum. Beberapa perusahaan ingin memaksimalkan pasang pasar mereka. Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, maka biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang harga semakin tinggi. Yang strategi penetapan harga, penetrasi pasar dapat diterapkan dalam kondisi yang pertama, pasar sangat sensitif terhadap harga dan harga yang rendah merangsang pertumbuhan pasar. Yang kedua, biaya produksi dan distribusi menurun seiring terakumulasinya pengalaman produksi. Yang ketiga, harga rendah mendorong persaingan aktual dan potensial. Yang keempat, pemerahan pasar maksimum. Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi
untuk memaksimalkan memerah pasar. Demikian strategi ini bisa menjadi fakta jika ada pemerahan pasar akan masuk akal dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat cukup banyak pembeli yang permintaan saat ini tinggi. Yang kedua, biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang mampu diserapkan pasar. Yang ketiga, harga awal tinggi menarik lebih banyak persaingan ke pasar. Yang keempat, harga tinggi mengkonsumsikan citra produk yang unggul. Baik, saya akan melanjutkan materi dari tujuan penetapan harga. Yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Banyak merek berusaha menjadi kemewahan terjangkau. Produk atau jasa yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas anggapan, selera, dan status yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada di luar jangkauan konsumen. Keenam, tujuan-tujuan lainnya atau other objective. Organisasi nirlaba dan masyarakat mungkin mempunyai tujuan penetapan harga lain. Selanjutnya, materi metode penetapan harga. Banyak metode yang digunakan oleh perusahaan dalam menerapkan harga barang dan jasa yang berasal dari strategi pemasaran yang mereka rumuskan untuk mencapai keseluruhan sasaran organisasi. Penetapan metode markup ini tidak selamanya masuk akal, namun penetapan harga markup ini tetap populer. Berikut beberapa alasan dalam penetapan metode markup. Yang pertama, penjual dapat menentukan biaya jauh lebih mudah daripada memperkirakan permintaan. B. Ketika semua perusahaan dalam industri menggunakan metode penetapan harga ini, harga cenderung sama dan persaingan harga terminimalisasi. C. Banyak orang merasa bahwa penetapan harga biaya plus lebih adil bagi penjual maupun pembeli. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai metode penetapan harga. Yang kedua, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran. Dalam penetapan harga tingkat pengembalian sasaran ini, perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya. Yang ketiga, penetapan harga nilai anggapan. Saat ini, semakin banyak jumlah perusahaan yang mendasarkan harga mereka pada nilai anggapan pelanggan. Yang keempat, penetapan harga nilai. Perusahaan akan memenangkan pelanggan setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Yang kelima, penetapan harga murah setiap hari. Pengecer yang berpegang pada kebijakan harga ELDP mengenakan harga murah yang konstan dengan sedikit atau tanpa promosi dan penjualan khusus. Yang keenam, penetapan harga going rate. Dalam penetapan harga going rate, perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode penetapan harga. Yang ketujuh, penetapan harga jenis lelang. Penetapan harga jenis lelang tumbuh semakin populer terutama dengan pertumbuhan teknologi semacam internet. Salah satu tujuan lelang yang utama adalah membuang persediaan berlebihan atau barang bekas. Perusahaan harus menyadari 3 jenis lelang utama dan prosedur penetapan harga terpisah mereka. Pertama, lelang Inggris. Lelang Inggris digunakan saat ini untuk menjual barang antik, ternak, real, estate, serta peralatan dan kendaraan bekas. Yang kedua, lelang Belanda. Satu penjual dan banyak penjual, atau satu pembeli dan banyak penjual. 3. Lelang tender tertutup adalah lelang di mana pemasok hanya dapat memberikan suatu penawaran dan tidak dapat mengetahui penawaran lain. Selanjutnya, contoh kasus strategi penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga biaya plus. Jika menggunakan metode ini, Anda menentukan harga per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang Anda kehendaki pada unit tersebut atau disebut margin. Harga jual produk dapat dihitung menggunakan rumus biaya total tambah margin sama dengan harga jual. Contohnya bisa dilihat di samping. Yang kedua, penetapan harga markup. Penetapan harga markup ini hampir sama dengan penetapan harga biaya plus. Perdagangan atau perusahaan dagang lebih banyak menggunakan penetapan harga markup. Caranya lebih sederhana, Anda dapat membeli barang
dagang, kemudian harga jualnya Anda temukan setelah menambahkan harga beli dengan sejumlah markups seperti rumus di bawah ini. Harga beli tambah markup sama dengan harga jual. Baik, saran dari kami dibuatnya makalah ini, kami berharap semoga apa yang kami sampaikan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi pendengar dan menambah wawasan tentang manajemen pemasaran berkaitan dengan harga atau baik, selesai sudah materi kelompok kami. Seperti pepatah mengatakan, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa menolak. Terima kasih, shalom.